menjaga kekompakan dalam bermain terutama pada pertandingan besok. Lalu Sinteyong juga mengatakan dirinya ini optimis bahwa timnas Indonesia dapat memberikan performa yang terbaik pada pertandingan besok melawan timnas Irak. Ketika nama Sinteyong pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih tim nasional Indonesia, banyak pihak masih meragukan apakah pelatih asal Korea Selatan itu benar-benar mampu mengubah wajah sepak bola nasional yang telah lama berkutat di lingkaran kekecewaan. Namun, seiring berjalannya waktu, publik perlahan mulai menyadari bahwa sentuhan tangan dingin STY membawa perubahan nyata. Ia tidak hanya mengubah cara bermain timnas, tetapi juga mentalitas para pemain. Ia menanamkan disiplin, etos kerja tinggi, serta rasa tanggung jawab untuk bermain demi lambang Garuda di dada, bukan sekadar mencari popularitas atau kontrak klub. Sinteyong memulai pekerjaannya dengan situasi yang tidak mudah. Timnas Indonesia saat itu sedang dalam kondisi terpuruk, baik dari segi hasil pertandingan maupun kepercayaan publik. Namun dengan metode latihan modern, ketegasan khas pelatih Korea, serta keberanian untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda, perlahan timnas Indonesia mulai menemukan bentuknya. Ia tidak takut mencoret nama-nama besar yang tidak disiplin, tidak ragu menurunkan pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Hernando Ari, bahkan di laga-laga penting. Hasilnya, publik menyaksikan perubahan yang signifikan. Indonesia tampil lebih taktis, lebih terorganisir, dan jauh lebih berani. Dalam masa kepelatihan STY, Indonesia berhasil menorehkan berbagai kemajuan yang tidak bisa dianggap remeh. Di level senior, timnas mulai bersaing di Piala AFF, bahkan mampu menembus final dengan permainan yang lebih modern dan intensitas tinggi. Di level U23, Indonesia mencatat sejarah dengan menembus babak semifinal, bahkan tampil mengejutkan di Piala Asia. Hasil-hasil ini memang belum menghasilkan trofi besar, tetapi jelas menunjukkan arah pembinaan yang benar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, publik percaya bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju ke jalan yang benar. Namun, keberhasilan tersebut tampaknya tidak cukup untuk membuat sebagian pihak sabar. Desas-desus tentang ketidakcocokan antara STY dan federasi mulai muncul ke permukaan. Perbedaan visi, ego, dan tekanan politik di balik layar perlahan menjadi duri dalam hubungan keduanya. Beberapa keputusan kontroversial seperti pemilihan pemain, rotasi skuad, hingga pernyataan keras STY di media mulai memunculkan gesekan. Di sisi lain, federasi tampak lebih condong untuk mencari figur pelatih baru yang dianggap lebih patuh atau lebih mudah diarahkan. Dari sinilah awal dari keputusan yang disebut banyak orang sebagai tindakan gegabah itu bermula. Ketika kabar pemecatan Sinteyong atau tidak diperpanjangnya kontrak mulai beredar, publik sepak bola Indonesia seolah dibelah dua. Ada yang mencoba memahami langkah federasi, tetapi lebih banyak yang menilai keputusan itu sangat keliru. Bagaimana mungkin seorang pelatih yang telah membawa perubahan besar dan berhasil membangun pondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia justru disingkirkan begitu saja? Banyak penggemar merasa kecewa, bahkan marah. Mereka melihat ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi masalah penghargaan terhadap kerja keras dan dedikasi. Setelah pengumuman resmi bahwa STY tidak lagi menangani timnas Indonesia, federasi kemudian menunjuk pelatih baru. Namun, kehadiran pelatih pengganti justru menimbulkan kontroversi yang lebih besar. Dalam berbagai video komentar publik, termasuk video berjudul "Terlalu gegabah buang pelatih hebat demi pelatih gaje", muncul sentimen kuat bahwa pelatih baru tidak sepadan dengan standar Sinteyong. Banyak yang menilai pelatih tersebut tidak memiliki rekam jejak, kemampuan, maupun visi yang cukup jelas. Bahkan istilah pelatih gaje muncul sebagai bentuk frustasi publik terhadap keputusan yang dianggap mengorbankan kualitas demi kepentingan tertentu. Penuturnya menyoroti betapa ironisnya situasi ini. Indonesia baru saja mulai menapaki jalan kemajuan, tetapi dengan cepat mengambil langkah mundur hanya karena perbedaan kepentingan di tingkat manajemen. Ia menekankan bahwa Sinteyong bukan hanya seorang pelatih, melainkan simbol perubahan dan profesionalisme yang sudah lama hilang dari sepak bola Indonesia. Ketika figur seperti itu disingkirkan, artinya federasi lebih mementingkan hal-hal di luar prestasi di lapangan.
Itulah sebabnya banyak yang menyebut keputusan itu bukan hanya gegabah, tetapi juga merugikan masa depan sepak bola nasional. Selain mengkritik keputusan federasi, publik akhirnya mulai menyadari betapa besar jasa Shin Tae-yong. Setelah kepergiannya, perbedaan kualitas permainan timnas menjadi sangat terlihat. Tim yang dulunya disiplin dan penuh semangat tiba-tiba tampak kehilangan arah. Pola permainan tidak lagi seorganisir dulu, semangat juang berkurang, dan hasil pertandingan mulai menurun. Situasi ini membuat banyak orang menyesal dan mulai merindukan masa-masa ketika STY masih berada di pinggir lapangan, berteriak penuh energi sambil mengatur strategi. Bahwa dalam sepak bola modern, kontinuitas dan konsistensi sangat penting. Tim-tim besar dunia tidak membangun kejayaan dalam semalam. Mereka memerlukan pondasi yang kuat dan visi jangka panjang. STY telah mulai meletakkan batu pertama untuk itu, tetapi federasi seolah menghancurkannya dengan keputusan emosional dan tidak berdasarkan analisis mendalam. Ia juga menyoroti bagaimana kebiasaan buruk di dunia sepak bola Indonesia mengganti pelatih terlalu cepat kembali terulang. Padahal masalah utama bukan selalu di pelatih, melainkan di sistem, kompetisi, dan pembinaan pemain yang tidak berkesinambungan. Mentalitas pemain dan kualitas Liga 1 yang masih jauh dari standar internasional. STY selama ini sering mengkritik keras kualitas kompetisi di Indonesia, terutama soal kebugaran, intensitas, dan disiplin pemain. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa pemain-pemain Liga 1 belum siap untuk bermain di level Asia jika sistem latihan dan pola profesionalismenya tidak berubah. Kritik ini memang keras, tetapi sebenarnya sangat konstruktif. Namun sayangnya banyak pihak justru tersinggung dan menganggap STY terlalu menuntut. Padahal justru karena tuntutannya lah kualitas timnas meningkat signifikan. Setelah STY tidak lagi di kursi pelatih baru tampak tidak mampu melanjutkan standar tinggi yang telah ditetapkan. Beberapa laga uji coba dan pertandingan resmi menunjukkan permainan yang tidak konsisten, strategi yang membingungkan, serta pemilihan pemain yang diragukan. Beberapa nama yang sebenarnya tampil bagus di era STY justru tersingkir tanpa alasan jelas, sementara pemain lain yang belum terbukti malah diberi tempat utama. Inilah yang kemudian menjadi bahan utama kritik dalam video tersebut, bahwa federasi dan pelatih baru tampak tidak memiliki arah yang jelas. Seiring waktu, publik semakin merindukan figur Shin Tae-yong. Di media sosial, banyak komentar yang menyebut bahwa mereka baru benar-benar sadar seberapa besar pengaruh STY terhadap mental dan performa timnas. Ia bukan hanya mengajarkan taktik, tetapi juga membentuk karakter. Ketika pelatih lain sibuk mencari cara untuk menang, STY fokus membangun tim yang benar-benar bermain untuk negara. Ia adalah pelatih yang tidak segan menegur pemain, bahkan membela mereka ketika dikritik tidak adil. Semua tindakan itu menunjukkan kecintaan dan tanggung jawabnya terhadap proyek sepak bola Indonesia. Bahwa mungkin baru setelah kehilangan seseorang seperti Shin Tae-yong, Indonesia sadar betapa berharganya sosok tersebut. Keputusan mengganti pelatih hebat dengan pelatih yang tidak sepadan hanyalah cermin dari penyakit lama dalam pengelolaan olahraga di negeri ini. Ego, kepentingan pribadi, dan kurangnya profesionalisme. Masyarakat akhirnya belajar bahwa kemajuan sepak bola tidak hanya ditentukan oleh pemain di lapangan, tetapi juga oleh kebijakan dan keputusan di ruang rapat. Dan selama keputusan diambil dengan emosi, bukan dengan data dan visi jangka panjang, maka siklus kegagalan akan terus berulang. Pada akhirnya bukan sekadar kritik terhadap federasi, melainkan juga seruan agar Indonesia belajar menghargai proses. Shin Tae-yong telah menunjukkan bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen. Jika semua itu diabaikan hanya karena ego dan politik, maka mimpi besar untuk melihat Indonesia berjaya di level Asia dan dunia akan kembali menjadi angan-angan kosong. Ia menutup dengan kalimat yang menggugah, bahwa mungkin Indonesia belum pantas memiliki pelatih seperti Shin Tae-yong, karena bangsa yang belum siap menghargai kerja keras tidak akan mampu menjaga mereka yang benar-benar membawa perubahan.